acara retreat yang dilakukan oleh pemerintah, Pak Prabowo dan Mendagri, itu adalah acara yang memang untuk menyatukan visi bagaimana menghandle atau bagaimana kelanjutan dari sebuah pembangunan. Ini kan per 5 tahun periode kepemimpinan presiden biasanya ada pola-pola yang berganti. Seperti itu. Belum lagi dari 514 kepala daerah. Itu kan berlatar belakang beragam gitu. Apa kapasitas atau apa sajalah. Jadi mohon maaf, saya memang tidak semua kepala daerah itu punya kapasitas menjadi kepala daerah sebenarnya. Menangnya karena punya uang, karena punya pengaruh, karena segala macam cara lah. Kita tahu politik di Indonesia ini gitu. Nah, ini kalau sampai kemarin terjadi pembangkangan kepala daerah yang dari PDIP dilarang ikut oleh Megawati, ini menunjukkan sebenarnya sikap partai ini, sikap orang-orang yang ada di dalam partai PDIP itu sebenarnya serius nggak sih ngurusin negara ini gitu. Kalau Anda tidak serius, ya jangan ikut pemilu, gitu. Jangan ikut pilkada. Gitu. Karena pilkada itu juga pakai uangnya negara, bukan pakai uangnya PDIP, kan gitu. Nah, dari situ kita makin kuat melihat bahwa kalimat petugas partai yang selalu dilontarkan, statement itu, yang selalu dilontarkan oleh Megawati itu, memang nyata terbukti sekarang. Kalau mereka mengikuti instruksi dari ketumnya gitu. Jadi bukan ngurusin negara. Saya sudah pernah bilang sama Hasto dulu, bahwa ADART kalian mengatakan kalian petugas partai itu urusan kalian. Tapi pada saat kalian sudah terpilih menjadi aparat negara, menjadi apapun di negara ini yang notabene adalah seorang pejabat, itu kalian harus tunduk pada undang-undang. Kemarin ada pemikiran-pemikiran atau pendapat lain dari kawan-kawan yang mengatakan, sekarang kan sudah otonomi daerah, jadi bisa ikut, bisa tidak. Oh iya, kalau itu jelas. Tapi jangan lupa, di dalam undang-undang otonomi daerah itu masih ada 8 ketentuan yang harus ikut pusat. Pertahanan, fiskal, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, apalagi. Jadi tidak bisa melepaskan diri begitu saja. Karena secara nyata dan itu fakta, sampai sekarang tidak bisa otonomi daerah itu juga berdiri sendiri, dia cari makan sendiri, membangun sendiri, tidak bisa. Jakarta saja seperti itu. APBD-nya kan 85 triliun. Tapi kan PAD-nya itu cuma 34 triliun. Jadi masih ada 50-an triliun yang harus disumbang oleh pusat kan gitu. Itulah subsidi silang dan sebagainya. Karena pendapatan negara ini kan bisa dapat dari minyak, dari segala macam. Nah, ini kan harus disadari. Otonomi daerah boleh dilakukan karena memang ada undang-undangnya. Cuma yang mana saja yang boleh dilakukan sendiri. Ya mungkin arah infrastruktur di kabupaten itu mungkin bisa dikembangkan sendiri. Bahkan pendidikan sama kesehatan saja tidak bisa jalan sendiri. Karena itu terintegrasi. Jadi kalau sudah seperti ini, supaya sama-sama disadari, pemerintah pusat dan daerah itu adalah satu agregat yang memang tidak bisa dipisah-pisah begitu saja gitu. Walaupun di dalam kenyataannya memang ada beberapa hal yang bisa dijalankan sendiri. Nah, kembali lagi tentang pelarangan oleh Megawati itu. Jadi apa yang kita dengar selama ini, apa yang dihadapi Pak Jokowi selama 10 tahun itu, atau efektifnya 9 tahun, itu benar-benar. Jadi Pak Jokowi itu seperti dikatakan Romahur Hurmuji waktu itu. Tahun 2014 saja sudah diintervensi dan tidak disukai oleh Megawati. Karena 34 menteri itu cuma 4 atau 5 menteri untuk PDIP. Dan itu memang maunya Pak Jokowi. Karena membangun negara ini tidak bisa pakai visi kepartaian. Dia harus visi kenegaraan. Itu poinnya sebenarnya. Jadi kalau menurut saya, pembangkangan ini memang sudah menunjukkan bahwa ini tidak pantas ada di pemerintahan. Jadi nggak usah lagi dibujuk-bujuk berkoalisi. Kita tahu Pak Prabowo kan maunya guyup ngurus negara ini. Bagus niatnya. Cuma kalau ngurusin orang tantrum, capek aja kita. Buang-buang waktu,
buang-buang energi, buat apa kita ikut gila kan gitu. Nah, apapun yang dikatakannya lah, Megawati ini kan orang banyak orang bilang bahwa ya kena NPD dia ini kan gitu. Ya dia selalu menjual nama orang tuanya dan sebagainya. Ya Pak Soekarno satu hal kita hormati sebagai proklamator, tapi bukan berarti negara ini tidak ada kalau nggak ada Soekarno kan itu. Saya mohon maaf saja lah, ribuan pahlawan kita nyawa itu melayang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi bukan Soekarno sendiri. Soekarno aja ada Hatta, ada Sahrir, dan seterusnya. Jadi jangan itu dibawa-bawa. Kalau ngomong katanya dia cerdas, dia yang buat ini, buat itu, strong, dan sebagainya. Nah kalau sekarang seperti ini, apa yang kita lihat di situ? Apa benefitnya buat kita? Bagi seorang seorang Megawati itu benefitnya apa buat Indonesia? Sekarang kan ngerusuin aja nih kayak gini kan. Program mau dijalankan ini kemarin waktu MB makan bergizi gratis saja sudah dikomentari 10.000 nggak cukup lah segala macam. Tiba-tiba belakangan karena Hasto ditersangkakan mau nyerempet ke Pak Prabowo, ngelendot sampai ngasih minyak urut segala. Begitu nggak berhasil ngamuk lagi. Apalagi Hasto langsung ditahan gitu kan. Nah, jadi kenapa tidak berpikir bahwa siapapun yang di negara ini harus tunduk kepada hukum. Walaupun ya hukumnya ya kita tahu sendirilah. Kadang hukum, kadang dikulum-kulum juga gitu kan. Tapi kan itu harus, karena itu masih ada di dalam tatanan kenegaraan, ya harus dipatuhi. Gitu. Tidak bisa seenak sendiri seperti itu. Jadi kalau Hasto, karena itu sekjennya PDIP, terus melakukan sebuah pelanggaran hukum, terus dilepaskan begitu saja. Enak kali lah kalian gitu. Terus sebab maling ayam diinjak-injak gitu. Ben Sukatani aja baru nyanyi aja uber-uber kayak gitu kan. Luar biasa itu. Nah, yang menarik adalah setelah ada boykot supaya kepala daerah PDIP tidak ikut retreat yang ada di Magelang. Ini kan orang bicara tentang bagaimana hubungan politik PDIP dengan Prabowo Subianto. Bagaimana hubungan politik antara PDIP dan Gerindra. Karena kita dengar beberapa waktu yang lalu saya kira PDIP menunjukkan kemesraannya dengan Gerindra. Bahkan Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto sering berbalas pantun bahwa keduanya adalah sosok yang memang sejak lama sudah bersahabat. Keduanya adalah sosok yang sudah membangun chemistry yang saya kira tidak bisa dibataskan oleh perdebatan-perdebatan dan perbedaan politik dalam beberapa kali pilpres. Bahkan kita mendengarkan Megawati membantah bahwa dirinya bermusuhan dengan Prabowo Subianto. Bahkan menurut Megawati, Prabowo itu juga kangen, ingin bisa menikmati hidangan nasi goreng yang spesial yang selalu diberikan oleh Megawati kepada Prabowo. Bahkan ketika hari puncak perayaan hari ulang tahun Gerindra yang ke-17, kita juga mendengarkan bagaimana Prabowo Subianto tidak suka jika ada pihak tertentu, siapapun itu, yang menjelek-jelekkan Megawati Soekarno Putri. Bahkan sehari sebelum Hasto ditahan oleh KPK, kita mendengarkan pernyataan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta bahwa ada perintah dari Megawati, ada perintah dari PDIP, bahwa semua pesan-pesan politik, bahwa arahan-arahan politik yang disampaikan oleh pemerintah, yang disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam retreat, itu kader PDIP yang jadi kepala daerah, itu wajib hukumnya tegak lurus, sami'na, watokna, dan kemudian mengikuti bagaimana arahan-arahan dari Prabowo. Ini tentu sebagai bentuk bagaimana PDIP itu sudah menjadi bagian secara tidak langsung dalam koalisi kepentingan politik Prabowo Subianto. Tapi kemesraan itu seakan-akan sirna, seakan-akan chemistry yang sudah terbangun sejak lama, itu hilang begitu saja setelah Hasto ditahan oleh KPK. Kenapa sirna? Kalau mau jujur, ketika ada imbauan untuk memboikot, meminta kader-kader PDIP tidak ikut retreat, itu kan secara tidak langsung ini menganggap bahwa program pemerintah dalam hal ini adalah program Prabowo Subianto itu dianggap tidak penting bagi PDIP. Lalu orang bertanya-tanya, bagaimana masa depan hubungan PDIP dengan Gerindra? Publik juga bertanya-tanya, lalu bagaimana masa depan soal kemungkinan pertemuan Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto? Ya kalau kita yang melihat dari jauh tentu gelap gulita. Karena apapun judulnya, ketika ada boykot, semacam penundaan soal
keikutsertaan kepala daerah PDIP yang untuk ikut retret, itu kan secara tidak langsung menganggap bahwa program retret pemerintah itu nggak penting. Program Prabowo itu nggak penting. Kalau ibarat rapat, ini kepala-kepala daerah PDIP, satu-satunya partai yang kemudian dia walk out, dia keluar, tidak menyetujui apapun itu hasil rapat. Oleh karena itu, wajar kalau kemudian banyak pihak yang menduga dengan adanya boykot yang terkait dengan penundaan, di mana kepala daerah PDIP itu belum boleh ikut retret secara tidak langsung. Ini akan menghambat bagaimana upaya pertemuan antara Prabowo dan Megawati itu akan dilaksanakan. Termasuk misalnya soal bagaimana hubungan antara PDIP dan Gerindra di masa-masa yang akan datang pastilah rumit dan pastilah kusut. Bisa kita bayangkan, retret itu adalah salah satu andalan program pemerintah. Dulu kan kita melihat bagaimana menteri, wakil menteri, kepala badan, semuanya diretret untuk menyamakan persepsi, untuk menyamakan visi misi, dan tentu saja mendengarkan bagaimana arahan dari presiden. Semuanya tegak lurus. Begitupun dengan, ini pertama kali dalam sejarah, betapa retret itu dilakukan oleh Prabowo Subianto supaya keinginan-keinginan pemerintah pusat itu inline dengan kebijakan dan dilaksanakan oleh gubernur, bupati, dan wali kota melampaui batas-batas partai politik. Jadi mazhab persatuan, menyamakan persepsi dan menyamakan kepentingan, itulah yang sepertinya menjadi hal ikhwar yang cukup mendasar. Bagaimana retret ini baru pertama kali dilakukan oleh Prabowo dan tidak dilakukan oleh presiden sebelumnya, tentu dalam konteks supaya kepala-kepala daerah yang di bawah itu tegak lurus dan semua mengamini program-program strategis, terutama yang menjadi prioritas pemerintah, soal makan bergizi gratis, soal pemeriksaan kesehatan gratis, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, menyamakan persepsi, menambah wawasan dan manajemen, itu adalah keinginan bagaimana Prabowo Subianto itu memiliki kaki-kaki yang kokoh yang disupport secara total oleh kepala daerah. Dulu kelihatan semua partai mendukung. Dulu kelihatan kepala-kepala daerah yang terpilih itu semuanya akan menghadiri. Tapi sekali lagi, semuanya hancur total. Terutama setelah Hasto ditahan oleh KPK. Jadi bagi PDIP, KPK itu sudah dianggap bagian dari kekuasaan pemerintah hari ini. Jadi kemarahan PDIP itu bersayap. Satu sisi masih mengait-ngaitkan KPK ini dengan presiden sebelumnya. Dalam konteks ini adalah Pak Jokowi. Maka tidak mengherankan setelah Hasto ditahan oleh KPK, yang diserang pertama kali adalah Jokowi dan keluarga besarnya. Dan KPK per hari ini ternyata bagi PDIP bukan hanya menjadi bagian dari masa lalu. Bukan hanya dikaitkan dengan Jokowi yang sudah tak lagi jadi presiden. Tapi sepertinya juga dikait-kaitkan dengan bagaimana posisi kekuasaan hari ini. Siapakah kekuasaan hari ini? Ya tentu adalah partai pemenang pemilu dan Presiden Republik Indonesia. Itulah yang kemudian menjelaskan kenapa PDIP itu memang terkesan sangat mendadak dan cukup mengagetkan ketika meminta kepada kader-kader mereka menunda keikutsertaan ikut retret di Magelang untuk beberapa hari yang lalu.